Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias." Bapak, Ibu, saudari dan saudaraku yang terkasih, mungkin ada yang tahu arti dari kata Mesias. Boleh angkat tangan, nanti Romo kasih hadiah bimoli 5 liter. Ada yang tahu arti kata Mesias? Gak ada yang angkat tangan, kurang berminat 5 liter naik 10 liter. Kalau ganti jenis hadiahnya minta maaf Romo tidak mampu. Naik 15 liter. Baik. Mesias itu artinya adalah yang diurapi. Sederhananya Yesus adalah yang diurapi. Tetapi boleh kita flashback sebentar pada perjanjian lama. Mesias itu atau yang diurap itu merujuk pada raja-raja, nabi-nabi yang diutus begitu hebat. Salah satunya Nabi Yunus, salah duanya Raja Daud, juga nabi atau raja-raja yang hebat ada pada perjanjian lama. Tetapi Yesus mengatakan, benar yang dikatakan Petrus, saya adalah Mesias, tapi minta maaf. Minta maaf. Saya bukan Mesias sebagaimana yang kalian bayangkan. Sebagaimana yang kalian ekspektasi. Saya Mesias yang tidak menjanjikan jalan yang lurus-lurus saja. Saya tidak pandai berperang seperti Raja Daud. Tetapi ada banyak konsekuensi yang mesti kalian terima, kalian hadapi ketika mau menjadi pengikut aku. Syarat pertama, mau menyangkal diri. Kalau demikian masih berminat menjadi pengikut saya, kata Yesus kepada Petrus dan kawan-kawan. Dalam bayangan Petrus dan kawan-kawan, menjadi pengikut Yesus itu mesti disalibkan. Dan itu perkara yang tak mudah. Boleh kita berekspektasi sama seperti layaknya murid-murid yang lain. Ketika saya menjadi pengikut Yesus, saya boleh mendapat mujizat. Dari sebelumnya yang tak punya apa-apa, tiba-tiba disulap menjadi orang yang kaya raya. Saya ikut pelayanan-pelayanan gereja karena saya ingin mendambakan kesembuhan. Karena saya mendapat trauma dan luka-luka batin pada pengalaman-pengalaman hidup sebelumnya. Saya mau setiap pagi, setiap hari Minggu juga pergi ke gereja karena saya ingin mendapatkan sesuatu dari Yesus. Saya lelah dengan penderitaan terus-menerus. Barangkali bim selabim, Yesus bisa memberi mujizat kepada saya menjadi orang yang sebelumnya sakit-sakitan menjadi sehat. Sebelumnya yang banyak putus asa tetapi memperoleh banyak berkat.
Saya merindukan sosok yang diurapi, yang bisa memberikan kenyamanan dan kebahagiaan duniawi kepada saya. Ini ekspektasi atau rencana-rencana dari para murid ketika ingin menjadi pengikut Yesus. Tapi Yesus menawarkan 3 syarat. Yang pertama, kalau benar kalian ingin menjadi pengikutku, tolong siap sedia menyangkal diri. Dan ini di luar pikiran dari para murid ketika harus menjadi pengikutnya. Mereka juga mengalami gulat-guliat kehidupan. Dalam dinamika proses-prosesnya, mereka juga berhadapan dengan orang-orang yang tadinya tidak senang dengan Yesus, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Karena para murid menjadi pengikut Yesus juga tidak disenangi oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus yang berbuat, kok kami yang kena getahnya? Jadi tidak mudah menjadi pengikut Kristus. Tetapi apa yang menarik, bahwa pengalaman-pengalaman para murid ini yang tak mudah mengikut Yesus ini, sampai pada di titik akhir kehidupannya, mereka juga mampu untuk menjalankan. Contoh, Rasul Petrus bahkan sampai titik akhir hidupnya juga disalib seperti Yesus. Disalib terbalik. Andreas juga pengalaman yang sama, pun disalibkan. Hanya salibnya berbentuk X. Juga para murid yang lain, ada yang dipenggal, ada yang dikuliti. Itu konsekuensi dari pengikut Yesus. Tak mudah, tidak gampang, tetapi karya Tuhan, jika ikhlas kita mengikuti, yang tak mudah dan tak gampang itu, yang berat itu akhirnya juga menjadi berkat. Sederhananya bahwa mengikut Yesus, meminjam bahasa Yakobus tadi, tidak cukup kamu menjadi beriman, tetapi penting juga tunjukkan dalam perbuatan. Tidak cukup kamu menjadi penonton, tetapi kamu mesti menjadi pelakon. Dalam konteks hidup berkeluarga, konkretnya menjadi pengikut Yesus, ada pengorbanan yang mesti kita jalankan. Sebelum menikah, boleh saja kita menggunakan atau memakai uang semau saya. Tetapi ketika berkeluarga, ada pengorbanan yang mesti dijalankan. Biaya kesehatan keluarga, biaya pendidikan anak. Yang tadinya uang ini rencananya untuk membeli tas kesayangan, tetapi karena keluarga, saya harus menyisihkan untuk uang internet, uang air. Artinya bahwa menjadi pengikut Yesus
untuk menyangkal diri, untuk memanggul salib. Konteks para rasul dulu, mereka harus berkorban, juga mati-matian. Tetapi hari ini kita konkretkan dalam pengalaman hidup sehari-hari kita. Ada pengorbanan yang mesti dilakukan, ada keikhlasan, ada kesabaran yang mesti dijalankan, tetapi buah yang dalam pikiran kita berat nantinya akan menjadi berkat. Harapannya semoga pengajaran iman, teladan dari keikhlasan pengorbanan para murid hingga pada detik akhir kehidupannya menjadi pengikut Yesus yang tidak semata-mata beriman tetapi juga dilakukan dalam perbuatan, boleh menjadi cerminan ataupun teladan untuk kita hari ini dalam mengikuti Yesus. Siap menyangkal diri, siap memanggul kehidupan kita, dan akhirnya menjadi pengikut Yesus yang setia. Sekali lagi tidak mudah, tidak gampang, tetapi meminjam bahasa Santo Paulus, yang tak mudah dan tak gampang itu akan dihibur dengan sabda, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan kita semua. Amin.